Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kembali kita akan menganalisa satu akun yang bernama Aprianto MMS. Judul videonya ini balok di mata sendiri nggak kelihatan. Oke, kita simak aja ya apa yang ingin akun ini sampaikan. Sebentar kita analisa nanti menurut ajaran Islam. Oke, go. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, alangkah lebih baik kalian pencet dulu tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman ya. Jadi di video-video di channel ini seperti biasa kita selalu membahas tentang tuduhan-tuduhan ataupun serangan-serangan yang sering dilontarkan oleh beberapa ustadz mualaf yang katanya mualaf. Oke lah, baik ada yang mantan pendeta, mantan pastor, dan masih banyak lagi teman-teman. Ya, jadi dalam video kali ini khusus kita akan bahas tentang ustadz siapa tadi namanya ya. Jadi kurang lebih tadi namanya Ustadz Muhammad Khalifah Sinaga lah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kita akan membandingkan setiap pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulutnya, baik itu berupa serangan maupun seperti sifat memuji diri lah yang ada dari pernyataan-pernyataan dia teman-teman. Dan yang akan menjadi pembanding kita adalah Bapak Saifuddin Ibrahim. Nanti kita akan cocokkan setiap pernyataan yang keluar dari sang mualaf ini dengan seorang murtadin ya kan ya teman-teman. Jadi kalian harus pantau video ini sampai selesai. Oke, ini Madia akan analisa dulu. Ini akun ceritanya ini mau membanding-bandingkan, artinya antara mualaf dan orang yang murtad ini mau dibanding-bandingkan. Artinya nanti siapa yang kelihatannya benar, siapa yang kelihatannya salah. Tapi kalau dalam video ini sebentar nanti kita analisa dari sang murtad itu dan sang mualaf itu. Menarik sekali, nanti kita akan bahas ini. Mari kita simak dulu dari paparan dari sang mualaf ini. Oke, go. Ini menjadi rukungan kita Bapak Ibu, betul. Ini yang pertama, saya membandingkan masalah sholat. Yang kedua, saya membandingkan Al-Quran dengan kitab suci saya. Seperti saya bilang tadi, Al-Quran bisa dihafal, ya kan? Kemudian dibaca dengan suara yang merdu, bisa menggugah hati, betul Bapak Ibu. Bahkan bisa menangis kita dibuatnya, Allahu Akbar. Seperti imam tadi mengimami kita dengan bacaan yang merdu, Allahu Akbar. Padahal kita nggak paham artinya, nangis kita. Tapi kitab suci saya dulu Bapak Ibu, Injil atau Alkitab, enggak. Ayatnya saja membingungkan. Mana bisa dibaca-baca dengan lantunan-lantunan yang merdu? Nggak bisa. Kenapa? Karena tulisan karangan manusia dengan bahasa Indonesia. Jadi menurut saya Alkitab pun bisa dihafal ya teman-teman. Jadi salah paham kalau dia berkata cuman Al-Quran yang bisa dihafal. Dan yang lucu juga menurut saya, kok orang bisa menangis tapi tidak paham. Itu aneh kan? Harusnya mereka paham dengan isinya baru mereka merasa terharu lalu menangis. Oke, bisa diterima. Kalau mereka hanya karena mendengarkan lalu tiba-tiba menangis, berarti ya terus tidak paham, ya kan? Kan kurang logik, tidak masuk akal teman-teman, ya kan? Mengapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci? Karena Bapak Ibu ya, Al-Quran itu ayat-ayatnya tidak ada yang saling silang, saling seberang Pak. Jadi bahasa ilmiahnya tidak ada ayat-ayat kontradiksi. Ya, Al-Quran 6.666 ayat, ya, 30 juz, 114 surat Pak. Tidak ada satupun ayat yang saling silang, saling seberang. Ya, tidak ditemukan. Ya. Kontradiksi dalam Quran. Oke, dari mualaf tadi mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak ada kontradiksi. Nah, benar enggak ya? Nah, ini sekarang dari akun Aprianto MMS, dia mencoba untuk menampilkan bukti-bukti bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat kontradiksi-kontradiksi. Mari kita analisa dulu mana hal-hal di dalam Al-Quran tersebut yang kontradiksi. Benar enggaknya akan kita analisa. Oke, go. Bagian 1 Surah 4 ayat 82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ayat tersebut di atas adalah suatu pernyataan yang hebat dari penulis Quran. Demi membuktikan bahwa Quran adalah firman Allah, sang penulis dengan beraninya mengatakan bahwa tidak ada pertentangan di dalam Quran. Dalam
ini kita akan bahas beberapa ayat-ayat yang bertentangan satu sama lainnya atau terdapat kontradiksi. Karena sedemikian banyaknya kontradiksi dalam Quran, maka video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Oke, ini Madia akan menjawab dulu argumen dari akun ini. Katanya banyak yang kontradiksi. Tidak ada yang kontradiksi. Itu tolong dibenarin dulu argumennya, mengatakan Al-Quran itu banyak kontradiksi. Itu tolong dibenerin. Kalau memang Anda bisa membuktikan, ya langsung sebut aja ayatnya, mana yang kontradiksi. Oke, go. Karena begitu nyata kontradiksi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, maka tidak akan ada pembahasan sama sekali. Bagian 1. Surah 2 ayat 62 dan surah 5 ayat 69 versus surah 3 ayat 85. Apakah orang yang agama Kristen, Yahudi dan Sabian tidak akan diterima di akhirat nanti? Surah 2 ayat 62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabian, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah 5 ayat 69. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabian dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah 3 ayat 85. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Surah 2 ayat 62, 5 ayat 69 versus surah 109. Apakah orang Yahudi dan Kristen? Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabian dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah 3 ayat 85. Oke, kita analisa dulu ayat yang ditampilkan oleh akun Aprianto MMS ini ya. Dia menampilkan Al-Quran ayat surah kedua ayat 62. Di situ dia mengatakan bahwa orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan Sabiin, di dalam ayat itu menerangkan bahwa memang mereka apabila beramal soleh sesuai dengan ajaran agamanya, maka dia juga akan masuk surga, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak ini? Benar enggak? Dalam Al-Quran ini ayat benar ini. Apabila, ingat dulu, apabila yang dikatakan ayat ini ialah orang Yahudi yang pada masa hidup Nabi Musa. Sekali lagi saya katakan, orang Yahudi yang pada masa itu masih hidup Nabi Musanya dengan berpegang kepada kitab Taurat. Sepeninggal Nabi Musa, maka mereka orang-orang Yahudi jadi berkhianat, jadi rusak. Mereka menyembah patung, menyembah sapi, menyembah beraneka macam-macam rahib yang disembah gitu loh. Jadi yang dimaksud di Al-Quran di sini orang Yahudi yang masih hidup Nabi Musa itu gitu loh. Itu orang Yahudi yang baik masih gitu loh. Diterima kalau orang Yahudi itu. Nah, terus kalau untuk Nasrani itu orang Nasrani yang pada masa hidup Nabi Isa atau Yesus Kristus masih hidup dengan 12 muridnya. Itu apabila dia berpegang pada Injil yang benar, masuk surga juga di ayat ini gitu loh. Ya. Jadi tidak bertentangan dengan ayat yang melaknat nanti orang Yahudi dan Nasrani di ayat berikutnya gitu loh. Harus dibedain dulu. Ini orang Yahudi yang masih hidup Yesusnya. Orang Yahudi yang masih hidup Nabi Musanya, dan Nasrani yang masih hidup Yesusnya gitu loh. Mereka apabila betul-betul menjalankan kitab Injil itu, menjalankan kitab Taurat, maka juga mereka tetap masuk surga sama dengan orang Islam gitu loh. Jadi ini ayat nggak ada bertentangan, tidak ada kontradiksi ya. Jadi ayat ini sudah menjamin, dikatakan masuk surga juga orang-orang gitu loh.
Tapi ingat, orang Yahudi sekali lagi yang masih hidup Nabi Musa. Orang Nasrani yang masih hidup Yesusnya itu gitu loh, Nabi Isanya masih hidup. Tapi sepeninggal Nabi Isa atau Yesus itu, maka ada dari Paulus yang jarak waktunya dengan meninggalnya Nabi Isa itu berpuluh-puluh atau beratus-ratus tahun. Nah, dia menulis surat dan menghasilkan kitab Perjanjian Baru. Nah, itu tidak diterima sudah. Itu beda sudah, dalam hal ini beda. Karena Yahudi Nasrani yang dulu masih tauhid. Nah, kalau yang setelah Perjanjian Baru itu berbeda, Trinitas sudah gitu loh. Jadi ya tolong dibedain dulu ini. Dibedain antara Yahudi Nasrani yang dulu sama Yahudi yang sepeninggal ya Nasrani sepeninggal dari nabinya dulu gitu loh. Beda. Makanya dalam Al-Qur'an orang Yahudi yang dulu masuk surga, tapi kenapa bertentangan dengan Yahudi di ayat yang lain? Beda Yahudi dan Nasraninya. Oke. Kita lanjut dulu ya argumen Anda, oke. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Surah 2 ayat 62, 5 ayat 69 versus surah 109. Apakah orang Yahudi dan Kristen menyembah Allah atau tidak? Surah 2 ayat 62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah 5 ayat 69. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabin dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah 109. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untuk pula agamaku. Surah 5 ayat 82 versus surah 5 ayat 51. Apakah Kristen itu teman atau musuh? Surah. Oke, di sini Madia langsung aja jawab dulu ya. Ini Anda menampilkan dua ayat yang kelihatannya kontradiksi. Padahal tidak kontradiksi di situ. Ayat yang pertama itu Yahudi yang masih hidup, nabinya, Nasrani yang masih hidup, nah Yesusnya. Itu ayat itu masih diterima dalam Islam. Artinya orang yang masih hidup Yesus atau Yahudinya pada masa itu agamanya masih tauhid, belum bercabang tiga gitu loh, belum Trinitas. Jadi itu orang yang mereka berpegang pada Injil pada masa Yesus Nabi Isanya masih hidup dengan 12 muridnya itu masih diterima. Al-Quran sudah menggambarkan itu masuk surga juga mereka beramal saleh, benar. Nah, kemudian Anda mencoba membandingkan dengan ayat yang kontradiksi bahwa orang mencari agama selain Islam maka tidak diterima. Di mana itu kontradiksinya? Itu ayat setelah nabi-nabi pada masa Yahudi dan Nasrani itu wafat. Nah, kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sudah berubah. Sudah berubah apa yang mereka sembah, tidak konsep Tuhan tauhid lagi. Dan Yahudi juga sudah menyembah patung, menyembah sapi, menyembah yang aneh-aneh gitu loh, sudah. Setelah Nabi Musa itu wafat gitu loh. Begitu juga Nasrani pada saat setelah Yesus itu wafat, dengan adanya Paulus terjadi adanya Trinitas, makanya itu tidak diterima juga dalam ajaran Islam gitu loh. Jadi itu dua ayat yang berbeda. Pengertian Yahudi dan Nasraninya juga berbeda gitu loh. Jadi tidak ada yang kontradiksi Al-Qur'an di situ, ya. Artinya tidak ada Al-Qur'an di situ kontradiksi antara satu dengan yang lain. Yahudi dan Nasrani yang Anda sebutkan di ayat ini itu tidak menggambarkan kontradiksi Al-Qur'an. Ya, sekali lagi Aprianto MMS ya.
itu tidak menggambarkan kontradiksi Al-Quran. Justru itu menggambarkan orang mencari agama setelah Islam, yang selain Islam, setelah nabinya atau rasulnya wafat pada masa itu, kemudian hadir Islam, maka tidak diterima lagi memang. Karena itu berubah sudah sesembahan mereka itu sudah berubah gitu loh. Dan Al-Quran sudah menjelaskan di sini gitu loh. Orang Yahudi Nasrani yang setelah Yesus dan Nabi Musa itu wafat, mereka sudah mulai berubah menyembahnya gitu loh. Seharusnya tauhid mereka berubah gitu loh. Makanya pada Nabi Musa dulu dan sampai sekarang Yahudi itu tidak mau terima kita perjanjian baru Anda gitu loh. Itu karena berbeda, yang mereka masih memegang ketuhanan yang monoteis gitu loh. Tapi sesembahannya berbeda, itu masalahnya gitu loh. Jadi bagaimana intinya? Intinya tidak ada yang kontradiksi, bro. Halo bro, tidak ada kontradiksi Al-Quran ya. Jadi Yahudi yang di awal ayat pertama itu, Yahudi yang masih hidup, Nabi Musa dan Yesus, Isanya, itu masih dibenarkan dalam Islam. Kalau mereka beribadah, ajaran tauhidnya masih benar, mereka diterima masuk surga juga. Dan ayat yang Anda gambarkan kontradiksi itu gambaran Yahudi dan Nasrani setelah Nabi Isa dan Nabi Musa itu wafat gitu loh. Mereka sudah mulai berubah sesembahannya. Adanya Trinitas, adanya menyembah sapi betina untuk Yahudi. Masing-masing itu berbeda. Oke? Saya kira ini cukup kelar ya yang untuk kontradiksi Al-Quran ini. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan Anda berikutnya. Go. 5 ayat 82. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Juga karena sesungguhnya mereka tidak menyimpungkan diri. Surah 5 ayat 51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Berbeda Bapak Ibu dengan kitab suci di luar agama Islam. Seperti di Injil atau Alkitab atau Bible itu Bapak Ibu, ya. Di sisi lain mengatakan Tuhan itu satu, Pak. Lain ayat Tuhan itu tiga. Kita pengikutnya bingung dong, betul? Tapi dalam Al-Quran tidak ditemukan, ya. Jadi dari video yang barusan teman-teman, menurut saya dia hanya sedang mempertontonkan bagaimana ketidakpahamannya terhadap konsep Tritunggal itu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Sehingga ketika itu Bapak Ibu, buku yang paling laku Al-Quran terjemah. Mereka beri, mereka baca. Mereka ingin mencari, adakah dalam ajaran Islam mengajarkan ajaran teroris, mengajarkan ajaran radikal. Oke, kita akan analisa kembali sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Yahudi dan Nasrani yang masih hidup Nabi dan Rasulnya itu benar ajaran tauhid sesuai dengan Islam punya. Nah, setelah nabinya itu wafat, Yesusnya itu mati, Musanya itu mati, mereka sudah berubah sesembahannya. Nah, itu yang dilaknat di Al-Quran gitu loh. Jadi ada dua ayat memang seolah-olah bertentangan tapi berbeda maksudnya gitu loh. Jadi ini sudah terjawab semua ya. Artinya tidak ada lagi yang mengatakan kontradiksi Al-Quran itu dalam posisi ayat ini gitu loh. Oke, go lagi. Dan ada salah satu pengalaman seorang profesor Robert Ulam namanya Bapak Ibu, dia pakar genetika Pak. Dia masuk Islam karena takjub kepada Al-Quran. Ya, ketika dia ingin mencari ayat-ayat teroris dalam Al-Quran, lalu dia tidak temukan, malah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan satu ayat. Ketika dia baca ayat itu Pak, dia sangat kagum. Ayat apa yang dia baca? Bisa dibuka. Surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat ini Bapak Ibu bercerita tentang tolak, tentang perceraian. Artinya wanita-wanita
itu tidak boleh segera langsung menikah, kecuali harus menunggu salatata quru, 3 kali masa bersuci atau 3 bulan lamanya. Ketika dia baca ayat ini Bapak Ibu, dia heran, kok ada dalam Al-Quran ayat yang sangat ilmiah, ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang istri-istri yang diceraikan itu tidak boleh segera menikah? Kenapa harus menunggu 3 bulan? Coba kalau kita tanya kepada ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, mohon maaf, paling mereka hanya sekedar menjawab pendekatan fikih, betul? Supaya ketahuan sang istri itu hamil atau tidak. Padahal kalau hanya sekedar pendekatan fikih seperti itu Bapak Ibu, tidak mesti 3 bulan. Lalu apa ilmu ayat ini? Mungkin kalau kita baca biasa-biasa saja Pak. Tapi kalau profesor itu, menurut profesor itu ini sangat ilmiah. Apa ilmiah ayat ini Bapak Ibu? Mohon maaf, menurut sang profesor itu, ya, karena beliau ilmuwan, ketika seorang suami istri melakukan hubungan badan Pak, sang suami pasti meninggalkan satu sidik di rahim sang istri. Dan kata profesor itu, sidik itu tidak bisa langsung hilang, kecuali harus menunggu 3 bulan lamanya. Allahu Akbar. Masuk Islam dia Pak. Kenapa? Karena ayat seperti ini tidak ditemukan di kitab suci manapun. Ini ilmu, ya. Maka terjawab, kenapa Allah melarang istri-istri diceraikan itu ada masa iddah? Supaya Allah ingin memberikan pembersihan dari rahim-rahim sang istri. Makanya kalau laki-laki nggak ada masa iddah Pak, ya, insya Allah Bapak Ibu, ya, pasca cerai sama istri, ya kan, nggak usah 1 hari Pak, 1 menit saja bisa nikah langsung. Itu laki-laki edangnya Bapak Ibu. Bagaimana Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsh, menantunya sendiri, yaitu istri dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, dia menikah dengan menantunya itu tanpa masa idah, jadi tidak ada idah. Begitu diceraikan langsung menikah. Dalam ajaran Islam, laki-laki yang mengawini istri seseorang itu ada arba'a ruku, arba'a quru, 4 kali haid. Oke, kembali Madia akan menganalisa dulu ini. Kemudian dari akun ini kembali mau mencoba membenturkan ajaran Islam yang mengatakan masa idah dan Nabi sendiri tidak mengawinin Zainab itu tidak dengan masa idah gitu loh. Artinya ini seolah-olah kembali akun ini membenturkan ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Mari kita bahas dulu, benar enggak yang disampaikan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim ini yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu menikahin Zainab itu tanpa masa idah gitu loh. Kita cek dulu ke dalam hadisnya. Mari kita simak hadis yang akan saya tampilkan di sini. Oke, go. Oke, kita analisa dulu ya pembahasan yang pendeta Saifuddin ini asal ngomong, berbohong dan membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam kembali gitu loh. Dan anehnya juga ini akun Aprianto MMS memasang pendeta Saifuddin ini untuk dijadikan argumen pembenaran argumen dia gitu loh. Lucu banget gitu loh. Ini Anda simak sendiri, lihat sendiri nih ayatnya. Dalam riwayat Al-Imam Muslim itu rahimahumullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan. Nah, ini Anda cek sendiri terjemahannya ini. Ketika selesai iddah Zainab, Rasulullah SAW berkata kepada Zaid, sampaikanlah kepada Zainab, aku ingin meminangnya. Bla bla bla. Silahkan Anda cek sendiri, ini ayatnya panjang sekali terjemahannya. Silahkan Anda baca nih, saya lihatkan dulu sebentar. Baca dulu silahkan. Nah, ini jelas ya, di ayat ini dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini Anda bisa cek sendiri di dalam hadis bahwa tidak benar pendeta Saifuddin ini mengatakan Nabi Muhammad menikah itu tanpa masa idah gitu loh. Dia berbohong pendeta Saifuddin ini gitu loh. Saya pastikan dia berbohong. Nah, kemudian Anda terikut berbohong juga memasang argumen pendeta Saifuddin ini gitu loh. Nah, ini bukti dasarnya dalam hadis sudah ada gitu loh. Oke, silahkan cek sendiri nih. Saya lihatkan hadisnya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahumullah dari Anas bin Malik. Oke. Nah, artinya pendeta Saifuddin ini dia orangnya pembohong. Tidak sesuai dengan ajaran Islam, memutarbalikkan fakta dan Anda ngikutin gitu loh. Tidak benar Rasulullah itu menikah dengan Zainab itu sudah selesai masa idahnya.
Oke, saya lanjut dulu ya apa yang ingin Anda sampaikan. Tetapi tanpa haid, itu dilewati semua, dilanggar semua. Muhammad menikah juga pada bulan haji, padahal dilarang menikah pada bulan haji. Larangan keras, tidak sah haji seseorang kalau melakukan perkawinan, menikah pada bulan haji. Tapi semuanya dilanggar apa yang diajarkannya. Nabi Muhammad tidur dengan Maria Kibti, menikah dengan Maria Kibti. Tetapi apa yang terjadi? Istrinya Hafsah marah karena ditiduri. Akhirnya turun ayat surat ke-66 ayat 1. Hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu? Kamu hanya sekedar mencari kesenangan hati istri-istrimu. Padahal Allah lah yang lebih kamu taati, lebih kamu hormati. Jadi ayat ini membolehkan menikah dengan budak, bukan menikah, tidur dengan budak. Oke, pendeta Saifuddin ini juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menikah pada saat berihram. Nah, benar enggak ini? Karena memang dalam Islam melarang pada saat berihram. Nah, kita langsung aja cek hadisnya, bahwa ini Anda bisa cek sendiri hadis dari Maimunah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW menikahinya ketika beliau tidak sedang berihram. Hadis riwayat Tirmizi. Berarti kembali pendeta Saifuddin ini berbohong ya. Dia berbohong, memutarbalikkan fakta yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ya. Dia pembohong kembali. Ini hadisnya Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Dia berbohong kembali pendeta ini. Oke, untuk masalah budak, memang di zaman Islam dulu memang budak masih ada, belum dihapus. Jadi boleh kalau pada masa Islam baru berkembang dulu, itu boleh ada aturan yang mengatur tentang menggauli budak. Itu tidak ada masalah. Memang seluruh dunia pada masa itu budak masih boleh gitu loh. Dan Al-Quran juga membenarkan masalah ini diatur gitu loh. Tapi sekarang Al-Quran sendiri yang sudah, Islam sendiri yang sudah menghapus perbudakan, itu berarti tidak ada lagi masalah perbudakan yang dibahas di dalam Al-Quran itu sendiri gitu loh. Jadi ini kembali pendeta Saifuddin berbohong, menyamakan budak dengan pembantu rumah tangga, boleh digaulin. Itu bukan ajaran Islam, itu cuma kebohongan pendeta Saifuddin ini. Oke, kita lanjut kembali ya. Maka TKW yang dikirim ke Arab Saudi itu banyak yang hamil. Oke, jadi itu video yang kita bahas pada kesempatan kali ini teman-teman. Untuk itu jangan lupa untuk tinggalkan komentar yang positif di bawah, dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, di sini Madia akan menutup closing ini, bahwa sebenarnya ini orang dia tidak mengerti tentang ajaran Islam, tentang Al-Quran. Dia mencoba membentur-benturkan aja gitu loh. Tapi semua tadi sudah saya jawab semua sesuai dengan ajaran Islam gitu loh. Artinya tidak benar kalau dalam posisi apapun itu semua sudah terjawab di dalam Al-Quran itu sendiri gitu loh. Termasuk perbudakan itu sendiri gitu loh. Oke, saya kira sudah cukup menjawab ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.